matriks itu tidak bisa didiagonalisasi. Kan kuncinya di situ. Cari dulu pertama nilai eigennya atau eigenvalue. Kemudian dari eigenvalue itu harus dicari matriks vektor eigen. Kalau udah didapat vektor eigen, baru dibuat matriks diagonal. Kemudian kalau udah didapat matriks diagonal, cari inverse-nya, baru proses mendiagonalisasi. Nih ya, kelihatan nggak nih? Ini kelihatan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Tulisan ini nggak kelihatan? Iya, Bu. Share screen-nya belum ada, Bu. Screen-nya belum muncul. Ini saya udah share screen loh. Saya stop lagi nih. Nih, udah kelihatan? Di saya Belum, Bu. Di saya belum, Bu. Di saya belum, Bu. Belum ada, Bu. Yang ini? Ini udah kelihatan? Di saya belum, Bu. Di saya belum, Bu. Saya Masa juga belum. Saya udah share screen loh. Mungkin masih loading, Bu. Coba tunggu sebentar, Bu. Ini sama sekali kalian nggak bisa lihat. Kan saya udah sharing window. belum, Bu. Iya, belum, Bu. Nggak Ya, muncul, Ibu. Bu, share screen-nya. Shh. Fis, tolong nih, nak, si Brown nih, tak pangku terus. Sana, nak. Diambil dulu, Fis. Nih, ambil. Keluar dulu. Mana ya?
Tunggu. Saya dulu. Tunggu ya, sebentar. Yes. Ya.
Tunggu. Sebentar ya, saya bikin PDF dulu. Oke. Nah, nih. Ini ya.
Oke, udah. Kita masuk ke saya ulang lagi nih untuk nilai eigen dan vektor eigen. Ini udah kelihatan ya. Sini tuh kalian sudah tahu ya cara mencari nilai eigen. Bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, Oke, bentar. Seperti ini. Gitu. Nah, ini kita perhatikan bahwa semua matriks kalau dia ada nilai eigen belum tentu dia ada vektor eigennya, atau kalau tidak dia vektor eigennya berupa bilangan imajiner, itu juga bisa terjadi. Atau dia memang hasil dari nilai eigennya berbentuk real, itu bisa juga terjadi. Nah, atau yang tadi yang seperti teman kalian bilang, bisa aja dia tidak punya vektor eigen, tapi sebabnya seperti apa saya tidak tahu, karena saya juga nggak tahu itu matriksnya seperti apa gitu. Kecuali kalau misalnya saya bisa lihat matriksnya bagaimana, mungkin saya bisa tahu kenapa dia tidak punya vektor eigen. Ini contoh ya, di nomor satu ini, contoh nomor 1 ini, dia nilai eigennya bilangan real. Kemudian yang di nomor 2 ini dia imajiner. Ini siapa sih yang berisik? Bisa di mute nggak? Di Febrian. Kemudian di contoh 3, ini dia bilangannya berbentuk akar. Nilai eigennya. Ya. Jadi bisa jadi dia tidak punya vektor eigen. Atau mungkin ada vektor eigennya tapi kalian sulit mencarinya. Kan kita tidak tahu. Nah, seperti ini ya. Dia kan nilai eigennya berupa imajiner, bilangan imajiner. Maka itu juga mungkin ada, tapi kalian tidak tahu cara mencari vektor eigennya. Beda kalau seperti yang di nomor 1 ini. Kalian akan lebih mudah mencari nilai vektor eigennya. Itu, ya. Mungkin perlu, kalau yang seperti ini imajiner atau mungkin akar, kalian perlu pakai aplikasi supaya gampang mencari vektor eigennya. Ya, mungkin jawaban saya seperti yang tadi ya. Siapa tadi yang nanya? Saya, Bu, Pak Rizky. Oke. Ya, mungkin kondisinya seperti itu. Karena saya juga nggak tahu yang dimaksud kamu tuh vektornya atau matriksnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian di sini kalau seandainya ini dalam bentuk matriks 3 ya, ordo 3. Tapi yang jelas satu, kalau mencari matriks nilai eigen atau vektor eigen, matriksnya harus kuadrat ya, atau ordonya sama. Misalkan 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Kalau dia ordonya tidak sama, maka untuk mencari
nilai eigen atau vektor eigennya tuh nggak bisa. Jadi harus matriks kuadrat. Nah, ini contoh kalau misalkan ordonya 3x3 ya. Di sini kita dapat persamaan karakteristiknya ini. Ya. Di mana setiap mencari persamaan karakteristik itu sisi kanannya dia harus sama dengan 0. Nah, kemudian dari situ nanti kita dapat nilai eigennya. Ya, yaitu nilai lambdanya 1, terus lambda 2, lambda 3 kebetulan dia sama, dapatnya sama-sama 5. Jadi seperti yang minggu lalu saya katakan bahwa nilai eigen itu tergantung ordonya. Kalau ordonya 2, maka nilai eigennya juga 2. Kalau ordonya 3 kali 3 maksudnya, maka nilai eigennya tuh harus ada 3. Dan vektor eigennya juga sama. Ya. Entah mungkin di kalau misalkan di sini kan lambdanya ada di lambda 2 dan 3 kan sama tuh. Dianggapnya hitungannya 1. Tapi nanti vektor eigennya hasilnya tetap ada 2. 2 vektor yang berbeda. Jadi ditambah sama lambda yang sama dengan 1 hasilnya keseluruhan vektornya 3. Tuh, jadi ini kan kalian sudah dapat nilai eigen, kemudian kalian cari vektor eigennya. Ya. Ini vektor eigen untuk lambda sama dengan 5 didapat vektor eigennya nih ada 2 nih. Ya. Ini 2. Nah, untuk lambda sama dengan 1, ini vektor eigennya dapatnya 1. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Yang lain? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Nah, kalau misalkan sudah didapat nih, maka baru kalian membuat matriks diagonal. Ya. Di mana matriks diagonal itu dia mendiagonalisasi si matriks A ini. Ini kita aslinya, ini matriksnya ini ya. Lanjutkan. Kemudian dari vektor itu kan vektornya nih 2. Yang ini dia ada 2, yang ini 1. Digabung. Ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3. Atau misalkan ini dibuat kolom 1, ini 2, ini 3, nggak masalah. Ditukar-tukar nggak ada masalah. Ya, nanti matriksnya ini kan P1 nih. P1 dia min 1, 1, 0. Yang ini. Terus yang P2-nya nih 0, 0, 1. Ini. P3-nya dia 1, 1, 0. Itu yang ini. Nah, ini hasil matriks P-nya, matriks transisi, namanya. Matriks transisi. Ya. Ini adalah yang ini. Yang di sini adalah P2. Ini adalah P3. Kemudian dari situ kalian cari, setelah mendapatkan matriks transisi, kalian diminta mencari inverse. Ini inverse-nya. Nah, kalau sudah, kalian lakukan ini perkaliannya. Inverse dikali matriks A kali matriks transisinya, ini hasilnya diagonal. Kalau seandainya ini kalian tukar-tukar, ya kalian tukar-tukar, maka hasilnya tetap sama, tapi posisinya ini 5 yang ini sama di sini dia akan bertukar tempat. Ya. Dan satu hal kalian perhatikan, ini adalah nilai eigennya. Ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian tukar nih, yang ini tukar sama di sini. Terus yang ini tukar ke sini misalkan.
Kemudian yang ini geser ke kanan. Maka ini pun akan bergeser. Yang ini akan ke sini, yang ini akan ke sini, dan ini akan ke sana. Gitu. Nilai eigennya dia akan berubah posisi. Tapi yang jelas ini adalah nilai eigen. Ya, jelas ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Maaf Bu, diagonalisasi ini kayaknya nggak ada di diktat kami Bu. Iya, belum. Makanya ini saya tambahin. Nanti saya share kok filenya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Itu udah saya share. Oke ya. Jadi ini adalah matriks transisi. P ini adalah matriks transisi yang didapat dari vektor eigen, dan kemudian kalau sudah dapat matriks transisinya, kalian cari inverse dari matriks transisi. Kalau sudah, kalian cari matriks diagonal dari matriks A. Nah, ini contoh lagi nih, kalau seandainya diberikan dua matriks A dengan ordo 2x2. Di sini didapat nih ya, nilai pemecahan tak trivial, yaitu ini didapat satu ya. Nih ya, tadi mungkin yang teman kalian tanya, tentukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A ya. Kemudian kita cari di sini lambdanya hanya 1. Lambdanya sama dengan -1. Maka pemecahan tak trivial 0 nih didapat solusinya hanya 1. Ya. Dia hanya 1. Karena vektor eigennya hanya 1, maka matriks tersebut tidak dapat diagonalisasi. Jadi kejadiannya bisa seperti itu. Vektornya cuma 1. Harusnya yang normalnya vektornya didapat 2. Tapi di sini dapatnya hanya 1. Nah, karena dia 1, berarti kan kita tidak bisa membuat matriks transisi. Kalau matriks transisi tidak didapat, berarti kita tidak bisa mendiagonalisasi matriks tersebut. Nah, permasalahannya yang tadi teman kalian tanyakan tuh, masalahnya tuh di mana? Apa benar-benar tidak mendapatkan vektor eigennya, atau cuman 1, atau mungkin kalau ordonya 3x3 vektornya didapat hanya 2? Saya nggak tahu. Ya, ini jawaban tadi yang teman kalian tanyakan. Ada yang mau tanya? Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas Bu. Jelas, Bu. Ini kan di sini dia kuadrat ya. Artinya kan lambda 1, lambda 2 sama. Tapi vektor yang didapat harusnya ada 2, tapi ternyata
hanya satu. Tuh. Nah, sekarang yang di soal nomor 3. Di sini diminta tentukan matriks P yang mendiagonalisasikan matriks A. Oke, kita cari. Di sini didapat akar-akarnya nih. Ya. Nah, kebetulan dari akar-akar ini didapat matriks transisinya. Dan hasil diagonalisasinya yaitu ini. Oke. Dan ini sekali lagi dia merupakan nilai dari nilai eigen di diagonal utama. Ya. Kemudian di sini diagonalisasi ortogonal dan matriks simetris. Definisi matriks A dikatakan dapat didiagonalisasi secara ortogonal jika terdapat matriks P yang ortogonal hingga P inverse kali A kali P sama dengan P transpose kali A kali P diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalisasi A secara ortogonal. Ya. Di sini kalau misalkan diberikan matriks A dan transposnya juga sama, ya, maka kita lihat dulu ya. Lambdanya dapat lambda. Nah, nih. Jadi contoh kalau diberikan matriks A-nya adalah 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4. Di sini kita dapatkan nilai eigennya adalah nilai eigen lambda 1 sama dengan lambda 2 nilainya 2. Kemudian lambda 3-nya dia 8. Nah, dari sini kita dapatkan vektor eigennya yaitu min 1, 1, 0 untuk P1. Kemudian P2-nya adalah min 1, 0, 1. Dan P3-nya di sini, sebentar. Ini ortonormal nih harusnya belum masuk ya. Yang ortonormal nanti dulu ya. Kemudian P3-nya dari lambda sama dengan 8 didapat 1, 1, 1. Oke. Sehingga matriks transisinya didapat ini nih harusnya. 8. Harusnya matriks transisinya adalah P-nya sama dengan min 1, 1, 0, min 1, 0, 1, sama 1, 1, 1 nilainya. Jika vektor eigen tersebut dilakukan Gram-Schmidt, vektor ortonormalnya adalah ini. Jadi yang mendekat secara ortogonal. Oh, ini maksudnya kalau si P-nya itu dia ortogonal, maka matriks transisinya kita harus rubah ke dalam matriks yang ortonormal. Kita belum, saya sudah mengajarkan tentang ortonormal. Sudah belum sih? Sudah diajarkan belum? Belum, Bu.
Belum, Bu. Belum ya? Oh, berarti ini nggak usah nih. Ini jangan dulu. Nanti kalian belajar tentang ini dulu. Apa? Graham Smith dulu. Ya. Ya udah paling itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Ini aja deh latihan kalian nih. Nomor 1. Nomor 2. Ya. Satu, 2, 6, 12. Tolong bagi Nicel. Dibagi gimana, Bu? Itu ada 12 soal. Kamu bagi deh. Satu orang per berapa? Satu kelas nih berapa orang? 42, Bu. 42. Berarti hari ini Tapi yang aktif kan kurang 2, Bu. Jadi 40 sih, Bu. Kalau realistisnya. Oke, 40. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Nih, saya ini nggak usah dulu deh. Ada 10 soal. Satu kelompok berempat. Ya. Lihat nih instruksinya. Kalau yang di nomor 1 mintanya nilai eigen sama eigenvektor. Kalau yang di nomor 2 cari matriks P-nya, matriks transisi yang mendiagonalisasikan matriks A. Ini adalah matriks A nih. Ini A, ini A, ini A, ini A. Ya, silakan cari. Oke. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dibagi Bisa, Bu. Bisa, Bu. dibagi 10 orang ya? Dibagi 40. Berarti satu soal 4/4. Silakan kamu bagi. Ya. Kalau ada yang lebih dari 4 nggak apa-apa kan ya, Bu? Ya kalau bisa sih jangan. Orang ini kan saya udah hitung. Ini yang hadir aja 40 kan? Ada yang kelas lain nggak nih masuk? Nggak ada sih, Bu. Ya udah berarti soal 10 dibagi 40 dibagi 10 kan 4/4. Ya, jadi salah satu kalau ordernya 3x3 yang satu cari nilai eigen ya. Terus satu lagi cari vektor eigen, satu lagi cari matriks transisi, yang satu lagi cari inverse-nya. Kemudian itu ada 4 jadinya. Satu cari nilai eigen, yang kedua nyari vektor eigen, ketiga cari matriks transisinya P, yang keempat cari inverse-nya. Kemudian kalian bersama-sama kalian cari diagonalisasinya. Tuh. Tapi kalau yang ini sih saya pikir sama aja lah. Ini tolong cari ini. Ya, sama semua. Jadi tidak hanya ini dan tidak hanya nilai eigennya, tapi ke 10 soal kalian cari ini. Ya, jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Minggu depan presentasi karena tinggal 1 bab lagi. Saya hanya minta kalian presentasi ini nih, latihan soalnya kalian. Ya. Udah jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Udah, saya rasa cukup itu. Materinya cuma tinggal dikit kok. Yuk kita online. On kamera, sorry.
Ini kok udah ada itu aja sih. Semester antara. Semester lalu ada yang nggak lulus nggak sama saya? Ada yang nggak lulus sama saya semester lalu? Oh, nilainya kecil. Diagonalisasi. Semester lalu ada yang nggak lulus sama saya? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Kayaknya nggak ada, Bu. Lulus semua, alhamdulillah, kelas G. Alhamdulillah lu semua, Bu. Oke, jadi gini, setelah UAS nanti itu dibuka semester pendek, ya. Saya nggak tahu apakah saya akan ditarik lagi ke D3 atau tidak. Nah, kalau saya ditarik ke D3 berarti saya ngajar SP itu cuma 1 kelas. Mudah-mudahan sih nggak ditarik. Jadi kalau saya ditarik ke D3 berarti saya cuma ngajar 1 kelas, yaitu mata kuliah matematika teknik. Saya yakin kalian belum pernah belajar itu. Paling senior. Gitu. Tapi kalau misalkan semester lalu ada yang nggak lulus, ya sudah, kalian tinggal cari dosen lain untuk kalkulusnya, ya. Dan siap-siap mulai semester depan kalian sudah harus mandiri, tidak lagi disiapkan sama kampus, ya. Jadi milih dosen sendiri, milih kelas sendiri, rebutan kelas sendiri, itu seperti itu. Oke, kita absen dulu. Joshua Juliano Limbong mana? Hadir, Bu. Oke. Sudah matikan kamera ya. Baik, Bu. Hadir, Bu. Oke. Berikutnya Ahmad Setiadi. Ahmad Setiadi. Hadir, Bu. Oke. Berikutnya Ristri. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Joshua Stevi. Mana Joshua Stevi? Nggak ada ya? Berikutnya Yusuf Malik. Hadir, Bu. Oke. Berikutnya Nichel. Hadir, Bu. Iya. Berikutnya Muhammad Fikri.
Hadir, Bu. Oke. Berikutnya Restu. Hadir, Bu. Berikutnya ya Antonius Januario. Hadir, Ibu. Oke. Berikutnya Rumania. Hadir Ibu. Oke. Selanjutnya Immanuel Rivaldi. Berikutnya Muhammad Sandi. Hadir. Oke. Akmal. Hadir, Bu. Mana sih? Miftahul Akmal di mana? Oke. Berikutnya Ahdan Ahmad. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Tarisa. Hadir Bu. Ya. Berikutnya Bidara. Hadir Bu. Selanjutnya Safina. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Fajar. Hadir, Bu. Oke. Berikutnya From Eliar. Hadir, Bu. Oke. Fauzi Nur. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Mangaratua. Mangaratua. Hadir, Ibu. Berikutnya Asami. Hadir Bu. Oke. Berikutnya Kevin. Hadir, Bu. Oke. Mangaratua, matikan kameranya. Berikutnya Ali Yahya. Hadir, Bu. Selanjutnya Nadila. Hadir Bu. Berikutnya Japarista. Hadir, Bu. Berikutnya Naufal. Hadir, Bu. Oke. Berikutnya Raihan. Hadir, Bu. Selanjutnya Pasca Fernando. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Siti Nur. Hadir Bu. Berikutnya Maulana. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Cut Ifatul. Hadir. Oke, berikutnya Aritua. Hadir, Bu. Selanjutnya Muhammad Sohibul. Hadir, Bu. Berikutnya Dwi Febrian. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Fariski. Hadir, Bu. Berikutnya Mirna. Hadir Bu. Ya, berikutnya Ilham. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Selanjutnya Eri sama Reza Marwesi. Hadir, Bu. Hadir Bu. Ini ya, kalian saya minta belajar itu supaya saya nggak ngulang, saya nggak terlalu bertele-tele lah ngajarnya. Saya yakin kalian juga jenuh kalau saya ajar bertele-tele. Makanya saya minta kalian belajar dulu. Kalau kalian nggak ngerti, baru saya jelaskan. Gitu, ngerti ya maksud saya ya? Ngerti, Bu. Cepat selesai materinya. Ya kalau bisa kan, kalau cepat selesai kalian juga bisa
banyak latihan. Karena ini SKS-nya sedikit, tapi materi yang harus saya jelaskan tuh banyak. Yang kalkulus juga begitu. Kalau misalkan mereka, ini contoh ya, kemarin saya menjelaskan tentang integral. Tapi integral itu kan ada hubungannya sama diferensial. Pada saat saya nanyakan tentang diferensial, anak-anak lupa. Akhirnya kan saya harus flashback lagi. Dan itu memakan waktu, sementara materinya tuh banyak. Makanya saya suka kesel kalau seandainya kalian ditanya, ngerti nggak? Diem aja. Tapi nanti pada saat final, nilainya jelek, kalian sibuk WA saya. Minta bantuan. Udah terlambat kalau kayak gitu loh. Harusnya dari kalian kuliah tuh dipelajari dulu materinya. Kalau kalian nggak ngerti, tanya. Jadi jangan menunggu sampai saya harus menjelaskan. Saya terus terang kondisi saya tuh udah makin nggak seperti dulu. Saya harus detail lagi menjelaskan, atau saya harus flashback lagi. Saya nggak mau kayak gitu. Harusnya kalian yang masih tenaganya masih ada, masa kalian harus bermalas-malasan? Saya nggak mau kayak gitu. Saya tenaga juga makin berkurang, usia saya semakin bertambah. Saya sekarang udah 51. Jadi energi untuk mengajar juga udah mulai berkurang. Nah, yang saya minta dari kalian masih muda, jangan malas. Harus lebih gigih lagi belajar. Kalau misalkan kalian ada yang nggak ngerti, oke, nggak apa-apa, saya jelaskan. Tapi jangan meminta saya untuk flashback lagi. Saya capek. Kaliannya nggak mau usaha, nggak ada usahanya. Itu ya, jadi kalau saya marah, ya mohon maaf aja. Anggap aja itu cambuk buat kalian. Supaya kalian tidak malas. Belajarlah dulu. Sebelum kuliah saya pelajari dulu. Jadi kalian ngerti. Di S1 mungkin sampai nanti kalian lulus juga kalian nggak tahu ini gunanya kemana. Tapi pada saat kalian melanjutkan S2, kalian akan tahu, oh ternyata materi ini dulu untuk ini gitu. Artinya ilmu kalian selama S1 ya masih terbatas. Ya yang kalian tahu hanya sebatas apa yang ada di sekitar kalian. Tapi nanti ketika S2 atau mungkin S3, kalian udah lebih luas lagi istilahnya mata kalian tuh areanya udah kebuka lebih lebar kalau kalian S2. Kita kan nggak tahu apakah kalian akan melanjutkan S2-nya atau tidak. Tapi paling tidak tuh kalian punya pegangan, punya ilmu. Oh, dulu saya pernah diajarin sama Bu Titi seperti ini. Oh, ternyata materi ini untuk kesini. Kayak gitu. Itulah maksud saya. Jadi kalaupun saya marah ke kalian, itu karena saya sayang sama kalian. Saya pengen kalian tuh belajar. Saya juga bilang kok ke dosen-dosen muda, saya tidak selamanya mengajar. Suatu saat mereka yang harus menggantikan saya. Dan pada saat saya mundur, pada saat saya pensiun, mereka udah siap. Dosen-dosen muda itu pun juga saya kasih pelajaran gitu loh. Supaya pada saat mereka jadi dosen yang benar-benar dosen, itu mereka udah siap ngajarin kalian. Gitu loh. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi saya marah tuh bukan saya benci sama kalian, tidak. Karena saya sayang, karena saya
terlalu takut kalian nantinya ke depannya itu nasibnya bagaimana, itu saya pikirin. Saya keras ke kalian. Harapannya supaya kalian tuh tercambuk. Ayo dong belajar. Ayo dong cari ilmu yang baik, yang benar gitu. Jangan asal-asalan. Jangan asal nerima nilai. Itu nantinya tidak akan ada manfaatnya buat kalian. Nilai mah gampang, bayar orang, kalian dapat nilai. Tapi ilmu yang kalian dapat tuh susah dapetinnya. Ilmu yang kalian cari itu. Saya juga nyarinya ketika saya ngajar. Saya nggak tahu pada saat itu saya jadi apa. Tapi pada saat saya selesai, terus kemudian saya ngajar, itu tuh ilmu tuh saya korek-korek sendiri, saya cari-cari sendiri. Jadi itu yang saya alami selama saya jadi pengajar. Ya, jangan sampai kalian mengalami hal yang sama. Makanya saya, ayo belajar. Kalau nggak ngerti tanya. Sampai saya berusaha meluangkan waktu saya demi kalian, supaya kalian tuh, ini bayaran kuliah nggak sia-sia, dapat ilmu, nilai juga bagus, itu loh, ya. Jadi jangan berpikir yang negatif. Niat saya adalah supaya kalian bisa menjadi anak yang berguna di kemudian hari. Itu aja kok. Dulu senior-senior kalian yang sekarang udah jadi manajer di PLN, itu juga mereka mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin lebih berat daripada kalian. Mereka tuh dulu dicambuk, benar-benar dicambuk sama dosen dari PLN, juga dari kita-kita. Yang akhirnya mereka sekarang kan jadi ya orang yang berguna lah. Itu loh maksud saya. Ya, jadi jangan pernah berpikiran negatif kalau saya marah. Karena saya peduli sama kalian. Itu aja. Oke? Saya rasa cukup untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tapi tolong kalau bisa PR-nya dikumpulkan sebelum kalian kuliah ya, ke pertemuan sama saya ya. Ya, jelas? Di folder atau di file saja gitu. Iya, dimasukkan di file di dalam satu folder ya. Nanti minggu depan kita bahas. Tuh ya. Dan kalau bisa jangan males ya. Walaupun kalian senior sekalipun tetap harus kuliah. Atau tetap harus mengerjakan soal. Ya. Bagi yang tidak mengerjakan soal, nilai tugasnya saya buat 0. Ya. Ngerti ya? Saya tidak suka sama mahasiswa yang malas. Oke. Jadi satu kelompok berempat ya, Nicel, tolong dibagi. Kemudian soalnya juga tolong dibagi. Kalau misalkan jawabannya, misalkan Bu, vektor eigennya nggak ada, ya tulis saja. Nanti kan kalian harus, kita kan nanti diskusi minggu depan tentang latihan soal yang tadi saya berikan. Kalau misalkan kalian ada yang salah atau tidak mengerti kan nanti dijelaskan. Tapi yang saya minta ada usahanya dulu, ya. Ya, semua ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Saya rasa cukup sekian ya. Iya, Bu. Tambah rajin ke depannya. Sebelumnya, Bu, selamat ulang tahun ya, Bu. Ya, pede Bu. Iya, sama-sama. Panjang umur, Bu. Iya, Pertemuannya hari ini Bu, ulang tahunnya Happy kemarin. birthday, Ibu. Iya. Happy birthday, Bu. Semoga kalian juga jadi anak yang sukses nantinya. Amin. Amin.
berguna Amin. untuk semua ya, untuk negara, untuk orang tua, bisa membanggakan orang tua dan bisa membanggakan negara, itu yang utama Amin, Bu. ya. Jadi kalau Amin, saya Bu. marah itu bukan karena saya benci sama kalian, tapi karena saya terlalu peduli sama kalian. Itu aja. Ya, saya udah tua nih, udah 51 nih. Nunggu 65 tahun nanti, kemudian saya pensiun 65 tahun. Ya kalau sampai usia saya sampai segitu, kita nggak tahu usia kita ya. Yang jelas selama umur saya masih ada, saya akan terus berusaha nge-push mahasiswa supaya jadi yang berguna. Oke. Oke, terima kasih semua untuk ucapannya. Saya tinggal menunggu hasil jawaban tugas kalian minggu depan ya. Saya keluar duluan ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, Sekali lagi. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.